Kalau kamu hari ini masih berusia 18, 20, atau 25 tahun, kamu sebenarnya sedang memegang satu aset yang jauh lebih mahal daripada uang. Waktu. Masalahnya, banyak anak muda tidak sadar bahwa waktu tanpa strategi hanya akan lewat begitu saja. Gaji habis, nongkrong jalan, gadget ganti, tapi tabungan kosong. Lalu ketika umur masuk 30, mulai panik karena belum punya pegangan. Sekarang coba jujur, berapa banyak anak muda yang benar-benar punya tabungan yang tahan terhadap inflasi? Banyak yang menabung di rekening biasa, nominalnya terlihat bertambah, tapi daya belinya justru berkurang. Harga properti naik, harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup naik, tapi tabungan di bank, nilainya tergerus pelan-pelan. Disinilah emas masuk sebagai solusi. Emas bukan sekedar logam kuning yang dipakai perhiasan. Sejak ribuan tahun lalu, emas sudah menjadi simbol kekayaan dan penyimpan nilai. Dari zaman kerajaan kuno sampai era modern, emas tetap diakui sebagai aset bernilai. Bahkan ketika mata uang berubah, sistem ekonomi runtuh, atau terjadi krisis global, emas tetap berdiri. Kenapa ini penting untuk anak muda? Karena anak muda hidup di era yang penuh ketidakpastian. Resesi bisa datang kapan saja. PHK bisa terjadi tanpa peringatan. Bisnis bisa naik turun dengan cepat. Jika kamu hanya bergantung pada satu sumber pendapatan tanpa aset pelindung, kamu sedang berjalan tanpa payung di tengah cuaca yang tidak menentu. Alasan pertama kenapa anak muda harus punya tabungan emas adalah karena emas melindungi daya beli. Inflasi adalah musuh diam-diam. Kamu mungkin tidak merasa, tapi 5 tahun lalu, uang 100.000 bisa membeli lebih banyak dibanding sekarang. Bayangkan 10 atau 20 tahun ke depan. Jika kamu menyimpan uang tunai saja, nilainya akan terus terkikis. Tapi emas punya kecenderungan naik mengikuti inflasi dalam jangka panjang. Artinya, emas menjaga nilai kerja kerasmu hari ini agar tetap relevan di masa depan. Alasan kedua, emas melatih disiplin finansial. Banyak anak muda sulit menabung karena uang di rekening terlalu mudah diakses. Sedikit lapar mata, transfer. Ada diskon, check out. Ada tren baru, ikut beli. Tapi ketika kamu membeli emas batangan, apalagi yang kamu simpan secara fisik atau di tempat terpisah, secara psikologis kamu akan berpikir 2 kali untuk menjualnya. Ini membuat emas menjadi alat kontrol diri yang sangat efektif. Alasan ketiga, emas bisa dimulai dari nominal kecil. Banyak orang berpikir investasi itu harus jutaan atau puluhan juta. Padahal sekarang emas bisa dibeli mulai dari 0,5 gram bahkan 1 gram. Artinya, mahasiswa, karyawan baru, freelancer, semua bisa mulai. Yang penting bukan besar kecilnya, tapi konsistensinya. Dari 1 gram, lama-lama jadi 5 gram. Dari 5 gram jadi 20 gram. Tanpa terasa, kamu sudah membangun fondasi aset. Sekarang bayangkan 2 anak muda dengan gaji yang sama. Yang satu menghabiskan semuanya untuk gaya hidup, yang satu menyisihkan sedikit demi sedikit untuk emas. 5 tahun berlalu. Siapa yang lebih tenang menghadapi keadaan darurat? Siapa yang punya opsi lebih banyak ketika ingin memulai bisnis atau membeli aset lain? Jawabannya jelas. Emas juga punya kelebihan lain, liquid. Saat kamu butuh dana cepat, emas relatif mudah dijual kembali. Toko emas, platform resmi, atau tempat pembelian biasanya menerima buyback. Jadi emas bukan aset mati, ia fleksibel tapi tetap stabil. Buat kamu yang merasa penghasilan masih kecil, justru sekarang waktu terbaik untuk mulai. Karena ketika penghasilan kecil, tapi kebiasaan sudah benar, saat penghasilan naik, kamu tinggal memperbesar porsinya. Sebaliknya, kalau dari awal tidak terbiasa menabung, saat gaji besar pun tetap akan habis. Dan di tengah video ini, saya mau ingatkan satu hal sederhana tapi penting. Kalau kamu merasa konten seperti ini membuka wawasan dan membantu kamu berpikir lebih panjang soal masa depan, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena di channel ini, kita bukan cuma bicara teori, tapi strategi nyata membangun aset dari nol. Sekarang, kita masuk ke alasan berikutnya. Anak muda sering berpikir, nanti saja nabung seriusnya kalau sudah mapan. Masalahnya, kata nanti sering berubah jadi terlambat. Harga emas cenderung bergerak naik dalam jangka panjang. Menunda berarti berpotensi membeli di harga yang lebih tinggi di masa depan. Waktu adalah faktor pengali terbesar dalam membangun aset. Semakin cepat mulai, semakin besar hasilnya. Selain itu, emas membantu kamu punya mental jangka panjang.
Ketika kamu menabung emas, kamu belajar sabar. Kamu belajar tidak panik saat harga turun sesaat. Kamu belajar fokus pada tujuan besar, bukan fluktuasi harian. Mental seperti ini bukan hanya berguna di investasi, tapi juga di bisnis dan karir. Ada juga aspek keamanan. Di era digital, aset bisa berbentuk angka di layar. Saham, kripto, saldo rekening, semuanya digital. Emas fisik memberi rasa kepemilikan yang nyata. Kamu bisa memegangnya, kamu bisa menyimpannya, dan itu memberikan rasa aman tersendiri bagi banyak orang. Untuk anak muda yang ingin membangun masa depan seperti menikah, membeli rumah, atau memulai usaha, emas bisa menjadi jembatan. Kamu bisa mengumpulkan emas sebagai tabungan jangka menengah. Ketika target tercapai, emas bisa dicairkan untuk menjadi modal. Sekarang, saya mau kamu pikirkan satu pertanyaan penting. Kalau 5 tahun lagi kamu melihat ke belakang, kamu ingin menyesal karena tidak mulai hari ini, atau bangga karena sudah mengambil langkah kecil yang konsisten? Di bawah video ini, saya sudah siapkan keranjang berisi logam emas batangan yang bisa kamu mulai dari sekarang. Tidak perlu tunggu kaya untuk mulai investasi. Justru dengan mulai investasi, kamu belajar menjadi kaya secara pola pikir. Kalau kamu memang serius ingin membangun aset sejak muda, cek keranjang di bawah video ini dan pilih gramasi yang sesuai kemampuanmu hari ini. Ingat, anak muda bukan soal umur, tapi soal keputusan. Keputusan kecil hari ini menentukan posisi kamu di masa depan. Dan emas adalah salah satu keputusan cerdas yang bisa kamu ambil sejak sekarang. Alasan berikutnya kenapa anak muda harus punya tabungan emas adalah karena emas membantu kamu membangun buffer zone finansial. Banyak anak muda hidup dari gaji ke gaji. Begitu tanggal muda, merasa aman. Begitu tanggal tua, mulai menghitung sisa saldo. Ini pola yang berbahaya. Ketika ada kejadian tak terduga, sakit, motor rusak, kehilangan pekerjaan, atau keluarga butuh bantuan, kondisi finansial langsung goyah. Emas bisa menjadi lapisan perlindungan kedua setelah dana darurat. Ketika kamu sudah punya tabungan emas, kamu tidak mudah panik. Kamu tahu ada aset yang bisa dicairkan jika keadaan benar-benar mendesak. Rasa tenang ini tidak bisa dinilai dengan angka. Alasan berikutnya adalah emas itu sederhana. Tidak semua anak muda punya waktu untuk menganalisis pasar saham setiap hari. Tidak semua orang paham membaca laporan keuangan atau grafik yang rumit. Emas adalah aset yang mudah dipahami. Konsepnya sederhana: beli, simpan, kumpulkan, dan sabar. Justru karena kesederhanaannya, emas cocok untuk pemula. Emas juga tidak bergantung pada performa satu perusahaan atau satu negara. Ketika perusahaan bangkrut, saham bisa jatuh drastis. Ketika ekonomi satu negara goyah, mata uangnya bisa melemah. Tapi emas bersifat global. Ia diakui dan diperdagangkan di seluruh dunia. Inilah yang membuat emas menjadi aset lindung nilai yang kuat. Anak muda seringkali terjebak gaya hidup instan, ingin hasil cepat, ingin cuan besar dalam waktu singkat. Padahal membangun kekayaan yang sehat membutuhkan waktu dan konsistensi. Emas mengajarkan filosofi slow but steady, pelan tapi pasti. Coba bayangkan kamu konsisten membeli 1 gram emas setiap bulan. Dalam setahun, kamu punya 12 gram. Dalam 5 tahun, kamu punya 60 gram. Tanpa terasa, kamu sudah membangun aset yang nilainya bisa sangat signifikan. Dan itu semua dimulai dari kebiasaan kecil. Selain itu, emas bisa menjadi alat diversifikasi. Kalau kamu sudah punya usaha, punya investasi lain, atau punya tabungan di bank, emas bisa menjadi penyeimbang. Ketika aset lain naik turun tajam, emas sering bergerak berbeda. Diversifikasi ini penting agar keuangan kamu tidak rapuh hanya karena satu sumber terganggu. Ada juga faktor psikologis yang jarang dibahas. Ketika kamu tahu punya aset emas, cara kamu melihat uang akan berubah. Kamu jadi lebih selektif dalam belanja. Kamu mulai bertanya pada diri sendiri, ini kebutuhan atau keinginan? Uang ini lebih baik jadi barang konsumtif atau jadi 1 gram emas? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membentuk karakter finansial yang kuat.
Dan karakter finansial inilah yang membedakan orang yang hanya bekerja demi gaji dengan orang yang membangun aset. Sekarang saya mau bicara jujur. Banyak orang menyesal bukan karena gagal mencoba, tapi karena tidak pernah mulai. Mereka melihat harga emas hari ini dan berkata, "Duh, mahal banget." Padahal 10 tahun lalu orang juga bilang mahal. 5 tahun lalu juga bilang mahal. Tapi harga terus bergerak. Waktu tidak pernah menunggu. Kalau kamu masih muda, kamu punya keunggulan besar. Horizon waktu panjang. Fluktuasi jangka pendek tidak terlalu penting. Yang penting adalah arah jangka panjang dan konsistensi kamu menambah gram demi gram. Dan di akhir video ini, saya ingin mengajak kamu untuk benar-benar ambil tindakan. Jangan cuma nonton, jangan cuma setuju di kepala. Kalau kamu ingin masa depan yang lebih aman, mulai sekarang juga. Tekan tombol subscribe supaya kamu tidak ketinggalan strategi dan edukasi finansial berikutnya. Karena perjalanan membangun aset itu butuh ilmu dan lingkungan yang tepat. Lalu setelah itu, cek keranjang di bawah video ini. Di sana sudah tersedia logam emas batangan yang bisa kamu pilih sesuai kemampuanmu. Tidak perlu langsung besar. Mulai saja dari yang paling ringan dulu. Yang penting, kamu mulai. 1 gram pertama itu lebih penting daripada rencana 100 gram yang tidak pernah dieksekusi. Ingat, anak muda punya 2 pilihan. Menghabiskan masa muda untuk terlihat kaya, atau menggunakan masa muda untuk benar-benar membangun kekayaan. Emas bukan jalan pintas jadi miliarder dalam semalam, tapi emas adalah fondasi. Ia seperti batu pertama dalam membangun rumah finansial kamu. Tanpa fondasi yang kuat, bangunan mudah roboh. Dengan fondasi yang kuat, kamu bisa membangun apapun di atasnya. Bisnis, properti, investasi lain. Keputusan ada di tangan kamu. 5 atau 10 tahun ke depan, versi masa depan kamu akan berterima kasih atau menyalahkan kamu yang hari ini. Semua tergantung langkah kecil yang kamu ambil sekarang. Jadi mulai hari ini, jadikan emas bukan sekedar pilihan, tapi kebiasaan. Kebiasaan kecil yang konsisten. Kebiasaan yang diam-diam menguatkan posisi kamu. Kebiasaan yang membuat kamu lebih siap menghadapi apapun yang terjadi di dunia. Karena pada akhirnya, bukan soal seberapa besar penghasilanmu hari ini, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya. Dan tabungan emas adalah salah satu langkah paling realistis dan rasional yang bisa diambil anak muda untuk masa depan yang lebih kuat, lebih aman, dan lebih mandiri.